Allah punya al-asmaul husna, yaitu dari ar-Rahman sampai akhir. Kalau namanya Abdul Rahman dipanggil Rahman. Kalau Abdul Rahim dipanggil Rahim. Kalau Abdul Jalil dipanggil Jalil. Kalau Abdullah, sampai kalau makan Bismillah, kalau nulis Bismillah. Tapi baca Quran kok nggak baca Bismillah. Wa man aqadu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari berzikir kepadaku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Jika berdasarkan iman, maka yang iman itu kaya. Nah sekarang cek, orang yang iman taat dengan yang iman banyak maksiat, lebih banyak mana yang kaya? Fatustahabbu fi awalil wudu'i, juga baca basmalah disunnahkan dibaca yaitu di awal wudu. Akhirnya setelah itu baca sholawat, mimpi lagi ketemu Nabi yang nyapa duluan. Atau ada orang kecelakaan di depan, kita sebagai pengasih nolongannya enggak, sampai agamanya apa? Jadi belas kasih Rahman Rahim itu tidak pamrih. Seandainya belas kasih Rahman Rahim itu pamrih, kita harus dicek nih, antara nikmat harus diukur dengan taat. Kira-kira kita ini dapat nggak banyak rezeki? Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Tafsirul basmalati, tafsir tentang basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad iftataha bihas sahabatu kitabullah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu membuka kitab Allah, kitab Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena iman di basmalah itu ada di surat Al-Fatihah, dan juga kalau kita lihat di Al-Quran surat-surat lainnya kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Kenapa tidak ada Bismillah? Yang pertama, kata sebagian ulama, karena itu mulanya aslinya dengan sebelumnya satu surat. Yang kedua, karena isi di dalamnya itu banyak berbicara, yaitu tentang pertobatan dan neraka. Namun ada satu ayat yang tidak di awal surah ada Bismillah, yaitu surah An-Naml. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya sejak Nabi Sulaiman saja itu penulisan surat sudah diawali dengan basmalah. Sejak Nabi Sulaiman. Walihada tustahabbu fi awwali kulli qawlin wa amalin. Oleh karena itulah disunnahkan, dianjurkan setiap awal mau berbicara atau mau beramal, yaitu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya ini adalah amal yang baik-baik. Kalau yang jelek-jelek jangan baca Bismillah. Takutnya angka 100.000 nambah 0 Bismillahirrahmanirrahim jadi 1 juta. Itu tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdamu. Dalam versi lain, kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdamu, yaitu putus barokahnya. Berarti kebaikan yang tidak diawali dengan baca basmalah, barokahnya putus. Padahal kita tiap mau makan Allahumma barik lana, tapi pas makan tidak baca bismillah. Nah ini bacanya Allahumma barik lana, pas makan tak baca bismillah. Sederhananya baca Quran kebaikan apa bukan? Kebaikan. Berarti perlu diawali dengan bismillah. Makanya kadang saya nanya sama sebagian saudara, sampean kalau makan bismillah, kalau nulis bismillah,
Tapi baca Quran kok nggak baca bismillah? Pertanyaan sederhana kan? Lebih baik mana baca Quran dengan makan? Baca Quran artinya makan baca bismillah, tapi baca Quran tidak baca bismillah. Nah itu pertanyaan sederhana. Nah dengan demikian segala kebaikan ucapan maupun perbuatan mari diawali dengan bismillah. Kalau tak diawali bismillah putus barokah. Padahal kita pengen itu berkah ada di mana-mana. Berkah di makanan, berkah di badan, berkah keturunan, berkah perusahaan, berkah pula yaitu dalam kehidupan. Itu yang diharapkan kita adalah barokah. Kenapa? Karena barokah itu ziyadatul khair fil asya'i, bertambahnya kebaikan dalam segala sesuatu. Jadi kalau umur berkah ini berarti nambah kebaikan, akhirnya digunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Kalau rezeki berkah itu manfaat buat kebaikan, kalau nggak berkah itu untuk keburukan. Itu harapan kita dengan berkah. Sehingga dulu tidak sedikit wali-wali santri itu kalau memasrahkan santrinya yang penting dapat berkah dulu dong. Ya. Yang penting dapat berkah, itu yang dicari, dapat berkah. Punya ilmu banyak gak dapat berkah bisa bahaya. Tapi kalau dapat berkah insya Allah ilmu juga ikut, meskipun tak banyak itu selalu digunakan untuk kebaikan. Fatustahabbu fi awalil wudu'i, juga baca basmalah disunahkan dibaca yaitu di awal wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ada sabda Nabi, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah saat wudu. Yang dimaksud tidak ada wudu bukan berarti tidak sah, tetapi ini yaitu hukumnya sunnah, tidak ada kebaikannya, kurang putus barokahnya. Itu wudu. Bagaimana kalau nyembelih? Nah ini nih, banyak nih. Saya lihat di pasar kok orang motong nggak baca bismillah, kan begitu ya. Nah ini. Wa tustahabbu indad dzabihati fi madhhabis Syafi'i. Disunnahkan saat menyembelih hewan membaca bismillah dalam madhab Syafi'i. Jadi madhab Syafi'i baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah ketika menyembelih sunnah. Seandainya tak baca bismillah sah dan halal, yang penting pemotongannya benar. Jadi nggak perlu ragu kalau umat Islam yang membeli, meskipun tak terdengar kelihatan baca bismillah halal, tapi meskipun baca bismillah kalau ayamnya tetangga tetap haram. Nggak takutnya iya baca bismillah gitu. Iya ya itu halal karena baca bismillah, tapi ayamnya tetangga masuk halaman kita soalnya. Masuk halaman kita ya. Ya mangganya mangga tetangga bismillah sama. Artinya dalam madhab Syafi'i bismillah hukumnya sunnah. Loh kan ada ayatnya wa ma uhilla bihi li ghairillah. Atau lam yudkarismullah alaihi. Menurut ulama madhab Syafi'i itu maksudnya ada penyebutan selain Allah. Misalnya aku persembahkan sembelihan ini untuk penunggu mbah pohon besar. Itu yang dimaksud. Jadi nyebut selain nama Allah. Misalnya dengan nama mbah penunggu pohon besar. Itu yang dimaksud. Menyebut selain Allah. Nah ini. Jadi nyebut tidak baca bismillah saat menyembelih itu adalah sah, yang penting penyembelihannya. Wa aujabaha akharuna, sementara ulama di lain madhab Syafi'i itu menyatakan wajib. Ini karena kita mayoritas Syafi'i, ya Syafi'i halal, yang penting tadi ayam sendiri. Wa tustahabbu anil akli, juga sunnah baca basmalah ketika mau makan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, kul bismillah wa kul biyaminik. Ini berarti ada kul, ada kul. Yang pertama pakai kof, kul, katakan bacalah bismillah. Yang kedua wa kul biyaminik, makanlah pakai tangan kananmu. Kul
bacalah bismillah kalau mau makan. Ini sudah disampaikan oleh Bang Haji dulu. Kalau mau makan baca bismillah. Tahu ya Bang Haji ya? Wa kul biyaminik, kalau mau makan gunakan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah yang di depanmu, jangan di depan orang. Ini kalau makan biasanya pakai nampan. Kalau pakai piring kan punya sendiri. Ya. Jadi kalau pakai piring ya baca bismillah saja dan pakai tangan kanan. Tapi kalau rombongan pakai nampan ya baca bismillah tangan kanan yang di depan kita, jangan di depan orang. Kan kadang ada yang maju ke sana kan? Oh iya, ngambil ya. Biasanya yang juga makan pakai nampan itu sekarang kebuli. Nah, kebuli itu dilarang. Cuma yang kurang diperhatikan kalau makannya bukan nasi, makan roti, makan buah, ngemil, sering lupa pakai tangan kiri. Padahal makan apa saja. Nah, dalam riwayat lain adalah idza arada ahadukum ayyakula falyakul biyamini, jika di antara kalian mau makan makanlah pakai tangan kanan. Au syaribah falyasrab biyamini, mau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yasrabu bisimali, karena setan kalau makan dan minum pakai tangan kiri. Berarti jika ada di antara kita makan minum pakai tangan kiri adalah setan berarti. Jelas ya? Ini sering lupa biasanya kalau selain nasi, roti, cemilan, buah, minum kadang yaitu pakai tangan kiri. Apalagi yang pakai motor dipastikan pakai tangan kiri sambil minum gitu. Nah ini itu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tustahabbu indal jima'in, sunnah juga baca bismillah kalau mau melakukan hubungan badan dengan istri. Dengan istri, soalnya nggak disebut. Nanti malah dengan siapa saja. Jadi dengan istri disunahkan juga yaitu baca bismillah. Nah, takutnya lupa nih. Nah, kemudian riwayatnya lau anna ahadakum idza arada ayyatiya ahlahu qala, jika ada di antara kalian mau mendatangi istrinya baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baca bismillah. Allahumma, ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah setan dari kami, wa jannibis syaitan, dan jauhkan setan ma razaqtana, dari apa yang telah engkau rizkikan pada kami. Jadi itu juga rizki. Fa innahu in yuqaddir bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abada. Sebab jika Allah takdirkan antara pasutri itu diberi keturunan, setan tidak akan membuatnya mudarat selamanya. Nah itu, cuma sering lupa nih baca doa ini Pak ya, ingat ya. Itu doa tidur. Hah? Doa tidur. Ada doa tidur, ada doa nidurin. Nah, kalau doa tidur kan beda. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dalam versi lain Bismika Allahumma amut wa ahya wa amut. Kalau ini beda. Ini yang sering lupa begini nih. Kemudian di antara keutamaan Bismillahirrahmanirrahim ini ada di kitab Uqudul Hujain karya Imam Nawawi Banten. Nah, ini Banten. Uqudul Hujain. Pada dengar ya? Ini kitab yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Nah, beliau di situ meriwayatkan kisah tentang keutamaan bismillah. Ada seorang istri yang solehah, suaminya ternyata toleh. Sebaliknya, istrinya ini ngapain aja baca bismillah. Mau masukin celengan duit bismillah. Ini karena suaminya ini rada-rada dengki dan iseng karena bismillah melulu, akhirnya celengannya diambil dibuang ke sumur. Nggak tahu itu istrinya
Ternyata Allah perintahkan malaikat Jibril ketika istri ingin naruh tabungan lagi ke celengan supaya yang dibuang suaminya itu diambil taruh di tempatnya kembali. Dibuka, bismillah ada. Suaminya kaget. Kaget. Barokah fadilah bismillahirrahmanirrahim. Wal muta'alliqu bil ba'i fi qawlihi bismillah minhum min qadarihi bismih takdiruhu bismillahi ibtidai. Nah ini bismillah itu kan ada buatnya. Kata santri ini masih ada berhubungan dengan kalimat yang tak disebut. Biasanya di pesantren dengan abtadiku, aku mulai. Di sini ibtidai, aku memulai. Nah ini jadi minhum man qaddarahu bismi takdiruhu bismillah, yaitu ada yang mengira-ngira ulama bismillahi ibtidai, nah, itu atau abda'u bismillah atau ibtada'tu bismillah, aku mulai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya benar, ini masalah bahasa. Jadi ada yang qaddarahu bismi takdiruhu bismillah ibtidai, ada yang mengqaddarahu bi fi'lin takdiru abda'u, sama-sama benar, cuma kita kan nggak baca. Itu kalau di pesantren ini harus dibaca biar sesuai. Berikutnya mana tadi? Dalam ayat lain ada bismillah saja, bismillahi majreha wa mursaha. Ini ayat berbicara tentang Nabi Nuh ketika yaitu mau naik perahu. Nah, boleh ini dibaca. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Bismillahnya saja. Kalau an-naml bismillahirrahmanirrahim lengkap. Kemudian Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah itu pakai bismi. Cuma kalau ada nanya, misalnya ada nanya nih, kenapa bismillahi itu alifnya hilang, kalau bismi rabbika alifnya ada? Nah, penulisan dari Quran nih. Jadi kalau Iqra bismi rabbika alifnya ada, setelah buat alif sin. Tapi kalau bismillah alifnya hilang. Kalau ada yang nanya, karena ulama, karena bismillah itu sering dan lebih sering digunakan daripada bismi rabbika. Kan bismi rabbika dengan bismillah. Nah itu penulisannya. Kalau lihat Al-Quran begitu. Takutnya nanti baca bismillah, baca Iqra itu. Kok ada alifnya beda ya? Nah itu jawabannya dari sisi bahasa. Wallahu, sekarang lafaz Allah disebut dengan lafzul jalalah. Lafaz Allah, ya, lafaz Allah. Ini menarik lafaz Allah. Allah punya al-asmaul husna, yaitu dari Ar-Rahman sampai akhir. Kalau namanya Abdul Rahman dipanggil Rahman. Kalau Abdul Rahim dipanggil Rahim. Kalau Abdul Jalil dipanggil Jalil. Kalau Abdullah enggak dipanggil Allah gitu. Ya, kalau Abdul Jalil dipanggil Jalil, kalau Abdul Rahim dipanggil Rahim, kalau Abdullah yang dipanggil Allah Bandul, Dullah. Nah, kalau Madura Dullah. Nah, kita Dullah. Nah, itu perbedaannya. Alamun ala Rabbi, yaitu adalah lafaz yang nama untuk Tuhan Sang Pencipta. Itu Allah. Jadi kalau kita nyebut Allah nggak ada maksud lain. Yuqalu innahu al-ismul aqdam, ada yang menyatakan Allah itu adalah nama paling agung. Di annahu yusafu bi jami'i as-sifati, karena Tuhan sendiri, Allah, lafaz Allah itu disifati dengan segala sifat yang ada. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahis-sami'il alim, itu maksudnya. Nah itu lafaz Allah, supaya kita bisa membedakan antara lafaz Allah dengan sifat yang 99 disebut dengan al-asmaul husna.
Ayat berbunyi huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah ini berarti ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu Bapak Ibu di Quran ada 4. 1 la ilaha illallah. 2 la ilaha illa huwa. 3 la ilaha illa ana. 4 la ilaha illa anta. Betul ya? Misalnya la ilaha illallah sudah masuk. Kalau la ilaha illa ana itu innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Tiada Tuhan kecuali aku. Kalau la ilaha illa anta, misalnya riwayat Nabi Yunus. Surah Nabi Yunus. Apa bacaannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian la ilaha illa huwa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kita boleh zikir la ilaha illallah, boleh la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Jangan zikir la ilaha illa ana disebut orang. Tiada Tuhan kecuali aku, tiada Tuhan kecuali aku. Wah ini. Jadi zikirnya pakai la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa. Jangan la ilaha illa ana. Nah, takutnya diterjemahkan tiada Tuhan kecuali aku. Nah, ini itu kalimat tauhid dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama baik dan indah, maka berdoalah menggunakan asmaul husna. Misalnya ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Allahu ya Razzaq urzuqna. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, limpahkan kasih dan sayang pada kami. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah dat yang maha pemberi rezeki, urzuqna, limpahkan rezeki pada kami. Nah, doanya menggunakan asmaul husna. Dalam ayat lain, Qulid'ullaha awid'ur rahman, yaitu berdoalah kepada Allah atau Ar-Rahman, menyebut Allah atau ya Rahman. Dalam hadis sahih, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguh Allah memiliki 99 nama. Ya. Dari Rahman sampai ke ayat mi'atun illa wahidan, yaitu total 100 kecuali satu enggak disebut. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa saja orang yang tahu yang 101 insyaallah masuk surga. Ada yang bilang yaitu adalah Allah itu sendiri. Ada yang bilang al-ismul a'dham. Nah ini di bagian riwayat dibaca oleh Perdana Menteri Nabi Sulaiman ketika memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Ratu Bilqis yang dibaca bacaannya ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahida la ilaha illa anta bi arsyiha. Itu yang dibaca. Lalu singgasana Bilqis itu pindah. Cuma sampai sekarang saya baca kursi aja nggak pindah-pindah nih. Amplop nggak pindah. Nggak pindah-pindah. Dari dulu hafal nggak pindah-pindah ini. Nah, ini masalah bacaannya apa orangnya? Begitu kan? Nah ini berikutnya, wa huwa ismun lam yusamma bihi ghairuhu tabaraka wa ta'ala. Lafaz Allah itu satu-satunya nama yang tidak digunakan oleh selain Allah. Ya tadi kalau Abdullah dia dipanggil Allah. Kalau Abdul Rahman dipanggil Rahman. Abdul Razzaq dipanggil Bang Ojak. Dipanggil Bang Ojak. Nah, itu. Jadi satu-satunya yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menggunakan lafaz Allah. Mudah-mudahan kita yang sering pikir minimal Allah oleh Allah dilimpahkan rahmat, barokah dan segala yang ada di asmaul husnanya. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Berikutnya
Biar supaya kita tahu. Wakila innahu mustaqun min alihan ya'lahu ilahatan. Ada ulama yang mengatakan Allah itu adalah berakar kata dari, yaitu alihan ya'lahu ilahatan. Maka disebut la ilaha. La ilah. Jadi dikasih alif lam Allah. Jadi al-ilah jadi Allah apa? Yaitu adalah yang layak dan pantas disembah. Makanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Dilafaz Allah sendiri dari aliha menurut bahasa, supaya kita tahu saja ini. Kemudian berikutnya yaitu adalah di antara fadilah dari lafaz Allah, zikir Allah saja dalam ayat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dan sadarilah bahwa dengan zikir Allah, mengingat Allah, zikrullah, hati jadi tenang. Nah, mudah-mudahan yang sering zikir Allah hatinya tenang. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang menarik, ada ayat wa man aqradu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari berzikir kepadaku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Artinya tidak iling Allah, tidak zikrullah, maka kehidupannya sempit. Meskipun rumahnya besar, meskipun uangnya banyak, tapi berpaling dari ingat pada Allah, hidupnya jadi sempit. Tapi orang yang selalu zikrullah, meskipun pas-pasan, insya Allah hidupnya lapang. Apalagi duitnya banyak, rumahnya besar, zikrullah. Kan harapan kita yang barusan itu ya. Nah, itu harapannya. Kayak Nabi Sulaiman lah. Kayak Nabi Sulaiman itu harapannya. Berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ismani mustaqqoni minar rahmah ala wajhil mubalaghah. Akar katanya rahmat. Jadi Rahman Rahim ini akar katanya rahmat, yang biasa diterjemahkan kasih sayang. Biasanya Ar-Rahmanir Rahim diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya, kenapa diterjemahkan pengasih dan penyayang? Nah ini, kenapa pengasih dan penyayang? Yang namanya pengasih meskipun tak diminta ngasih. Jelas ya? Yang namanya pengasih meskipun tak minta ngasih, itulah Rahman. Dan Rahman ini Allah berikan kepada semua ciptaannya, sekalipun itu kafir, sekalipun mukmin tapi maksiat. Karena ini Rahman. Kalau bahasa santri, dat kang paling gede-gede nikmat yang dalam dunia, kata santri. Jadi Rahman ini, ya Rahman, Allah berikan kasihnya kepada siapa saja yang Allah ciptakan saat di dunia. Yang beriman dikasih, yang kafir dikasih. Betul ya? Misalnya Abu Bakar dikasih, Abu Jahal juga dikasih. Ini namanya Rahman. Jadi tidak pilih kasih, tidak pandang siapa. Makanya Allah punya sifat nama Ar-Rahman. Kalau kita kan enggak, susah kita Ar-Rahman ya. Kita mau ngasih juga pilih-pilih. Bisa kira-kira jadi Rahman kita. Jadi kalau Allah mau ngasih, tidak pilih kasih. Pokoknya ciptaannya mau kafir atau beriman, Allah kasih. Seandainya Allah kasih berdasarkan iman atau kafir, yang iman dikasih, yang kafir itu nggak dikasih, maka orang kafir tidak ada yang kaya.
Jelas ya? Sekarang ditarik, orang beriman ada yang taat, ada yang maksiat. Jika Allah ngasih kepada hamba yang beriman berdasarkan taat, yang maksiat itu nggak dapat. Nggak dapat. Jika berdasarkan iman, maka yang iman itu kaya. Nah sekarang cek, orang yang iman taat dengan yang iman banyak maksiat, lebih banyak mana yang kaya? Banyak maksiatnya. Lebih banyak mana kira-kira? Nih, si A beriman, B beriman, si A beriman taat, si B beriman banyak maksiat. Kebanyakan mana yang kaya nih? Kebanyakan yang B. Nah ini artinya Allah ngasih punya sifat nama Rahman, tidak pilih kasih, yang taat dikasih, yang maksiat juga dikasih. Misalnya nih, yang maksiat itu kerja keras, berikhtiar, relasi bagus. Yang beriman nggak kerja-kerja. Misalnya di masjid dulu, kira-kira menurut akal yang kaya yang mana nih? Yang kerja keras. Ya kan begitu. Nah, dalam kitab Ihya itu ada kisah Nabi Isa alaihissalam suatu saat datang ke tempat ibadah masjid. Ada pemuda yang tiap waktunya di masjid sholat, zikir, baca kitab suci, nggak keluar. Nabi Isa nanya, wahai pemuda ya rajul, apa pekerjaan duniawi? Ya ibadah begini. Yang ngasih makan kamu siapa? Saudaraku, katanya. Saudaraku. Ini kata Nabi Isa, akukah akbaru minka? Saudaramu itulah sebetulnya yang lebih ahli ibadah dibanding Anda. Jelas ya? Rajin zikir, rajin wirid, tapi makannya, kebutuhannya ngandelin orang. Ya beda kalau kelasnya wali, Allah yang ngasih kan beda. Seperti Siti Maryam itu kan gak keluar-keluar, tapi Allah yang ngasih. Kan Siti Maryam kan begitu. Qalat anna laki hada, qalat huwa min indillah. Ketika Siti Maryam itu di Mi'raj, Nabi Zakaria datang, setiap itu ada makanan. Tidak musim ada. Maka nanya, anna laki hada, do dari mana ini? Qalat huwa min, dari Allah. Dari Allah. Bahkan Nabi Isa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan makanan hidangan buat kami. Langsung bisa kan? Ya bisa. Nah ini memang di situ berharap, yaitu adalah dari pemberian Allah. Berarti ternyata yang ngasih lebih ahli ibadah daripada dia. Jelas ya? Ya alhamdulillah kita mah ibadah jalan, ngasih jalan ya. Nah, alhamdulillah. Ini terkait Rahman. Kemudian kalau Rohim itu adalah sayang, kasih sayang Allah kelak khusus orang-orang yang beriman. Kalau bahasa santri yaitu adalah dat kang paling ilik nikmat yang dalam akhirat uloko. Jadi Rohim itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Tentunya kelak yaitu adalah di akhirat. Nah ini bedanya. Jadi Rahman Allah ini diberikan kepada siapa saja di dunia. Tapi Rohim Allah nanti dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Karena berasal dari rahmat, maka kelak orang masuk ke surga itu karena rahmat. Jelas? Bukan karena amal. Oh kalau gitu kita nggak usah beramal Pak Ustaz. Apa? Ngandelin rahmat. Entar dulu. Kasih sayang itu akan diberikan kepada yang taat. Betul ya? Misalnya Pak Haji. Yang satunya taat, yang satunya membangkang. Kira-kira kasih sayangnya dikasih ke siapa? Kasih yang taat. Jelas? Nah, artinya kita ini beribadah kepada Allah murni taat saja. Kalau nanti masuk surga ya karena rahmat Allah. Ini kira-kira seandainya masuk surga karena amal ibadah, cek kira-kira
Kalau dibandingkan dengan rahmat dan nikmat dari Allah, banyakan mana? Banyakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Tamdihul Mughfilin ada penjelasan karya yaitu Abu Les As-Samarqandi. Dulu ada orang yang oleh Allah diberikan hidup yang panjang, kira-kira yaitu ratusan tahun. Nah, ini ada yang menjelaskan tadi ini. Orang ini hidup di wilayah yaitu perbukitan, hampir tidak ada maksiat. Perempuan juga nggak ada pokoknya. Setiap malaikat Jibril akan turun oleh Allah diperintahkan untuk lihat sang hamba tadi, ahli ibadah ini. Nah, lanjutan hadis itu kelak di akhirat kata Allah apa? Udkhulil jannatah bi rahmati, wahai hambaku masuklah ke surga dengan rahmatku. Enggak nerima. Kok rahmat? Saya kan ibadah selama ini. Nah, proteslah bahasanya. Akhirnya oleh Allah malaikat timbang rahmat yang kuberikan kepadanya, nikmat yang kuberikan kepadanya sejak dia belum lahir ke dunia dengan amal ibadahnya pada saya, timbang beratan mana? Ambil satu mata saja. Jadi satu mata ditimbang dengan amal selama umur hidup, beratan mata. Nah, sudah. Karena kamu mau ditimbang, nah sekarang beratan satu rahmat nikmat dariku mata, berarti kamu ke neraka. Itu baru mata itu, Ustaz. Baru mata, baru satu. Baru satu. Bayangkan nih, kalau dua mata, dengan mata bisa lihat keindahan, dengan mata kita bisa lihat Quran, dengan mata kita bisa lihat kan, ternyata yaitu lebih berat satu mata. Akhirnya ya Allah ampuni saya, ya wis masukkan lagi. Ya, itu adalah rahmat. Jadi Rahman Rahim ini akar kata dari rahmat, sehingga nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah diutus, bunyinya kita hafal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak kuutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat. Kata ulama jangan dipahami membawa rahmat. Nabinya sendiri diutus itu rahmat. Jelas ya? Beda nih kalau membawa rahmat, yang bawa belum tentu. Tapi kalau yang diutus itu sudah rahmat, berarti Nabi sendiri diutus itu adalah rahmat. Berarti menjadi rahmat untuk seluruh alam. Karena rahmat Allah di dunia untuk siapa saja. Sehingga Nabi dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini rahmat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmatnya kepada kita, khususnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayatnya ada enggak tadi khusus beriman? Ada. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim kepada orang-orang beriman. Rahim itu ternyata disebut khusus orang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut bil mu'minina raufur rahim. Betul ya? Kan ayatnya yang sering dibaca itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Rasulullah. Sedangkan Allah wa kana bil mu'minina rahima. Allah rahim kepada orang beriman. Rasulullah juga rahim kepada orang beriman. Karena Rasulullah memang diutus sebagai rahmat. Allah Rahman Rahim. Nah ini harapannya kita sendiri juga bisa menebar rahmat. Jangan menebar laknat. Jangan menebar laknat. Karena kata Nabi, aku ini diutus adalah untuk rahmat, bukan untuk menebar laknat. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ittu rahmatan, la bu'ittu la'anan. Aku diutus sebagai rahmat, bukan diutus jadi tukang laknat. Apa itu tukang laknat? Orang yang gampang menjauhkan rahmat Allah dari hamba yang lain. Itu namanya laknat. Misalnya neraka lu, itu namanya melaknat. Kafir lu, itu namanya
melaknat. Jadi Nabi sendiri diutus sebagai rahmat, bukan diutus untuk tukang laknat. Nah ini bicara tentang Rahman, tentang Rahmanir Rahim. Kemudian Ar-Rahman ini juga digunakan dalam Al-Quran, yaitu Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan Muhammad, in kana lirrahmani waladun, jika Allah yang Rahman punya anak, fa ana awwalul abidin, maka akulah orang yang pertama kali akan menyembah anak itu. Faktanya kan enggak, berarti tidak ada. Ini berbicara tentang Rahman, tentang Rahim. Nah sekarang bisa tidak kita menerapkan Rahman Rahim Allah kita kepada sesama? Itu bisa ya kira-kira ya. Nah kita berharap rahmat dari Allah, tapi kita tidak menebar rahmat. Artinya Rahman Allah itu mesti kita terapkan dalam kehidupan. Ya kita bisa ngasih kepada siapa saja. Yang butuh gak usah lihat-lihat. Jelas ya, yang penting dia butuh. Contoh sederhana misalnya nih, rahmat kasih sayang kita. Ini ada orang kelaparan, kita mau ngasih, nanya nggak agamanya? Nanya nggak? Orang kelaparan kasih. Atau ada orang kecelakaan di depan, kita sebagai pengasih nolongannya nggak? Sampai agamanya apa? Enggak kan? Nggak nanya. Islam Pak, itu Pak Muhammadiyah. Masih nanya lagi. Itu Pak, lurus ke bengkok. Nah, ini namanya adalah rahmat. Nah, ini penting yang begini nih, supaya kita bisa yaitu menerapkan rahman Allah dalam kehidupan kita. Kita sendiri berharap rahmat karena rahmat, tapi kita ternyata tidak menjadi rahman menebar rahmat. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di antara yang bisa mendatangkan rahmat itu adalah yaitu baca Quran dan nyimakul Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran dibaca, dengar, simak supaya kalian dapat rahmat. Apalagi yang baca. Ya alhamdulillah, yang baca dapat rahmat, yang dengar juga dapat rahmat. Sehingga doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Sampai belakang. Cuma doa ini tapi jarang baca Quran. Gimana nih kira-kira nih? Oh minimal dengar ya. Minimal dengar alhamdulillah. Nah itu dapat rahmat. Itulah begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berikan kepada siapa saja. Menariknya, kata ulama, Al-Quran itu ada di Fatihah. Fatihah ada di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yaitu ada di titiknya satu. Nah ini yaitu tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak tentang Rahman nih. Ayat lain misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu adalah menguasai aras. Kalau bersemayam, nah ini kira-kira gimana nih? Bersemayam. Kalau bersemayam itu belum tentu ada secara fisik. Contoh lagu misalnya, kau bersemayam di hati walau dalam mimpi, gitu kan? Nah, berarti kalau bersemayam itu belum tentu ada fisiknya. Ini kan ada lagu itu, lagu siapa? Ini Tamala kayaknya. Udah pertama dia betul ya. Kau bersemayam di hati walau dalam mimpi, kan semayam namanya. Engkau ada di hati, di belak ya nggak ada. Di belak tidak. Berarti menguasai hatiku. Menguasai hatiku. Itu rahman banyak nih, yaitu ayat tentang rahman. Aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Apakah kami akan menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah yang rahman untuk disembah? Itu berbicara tentang rahman. Nah ini pentingnya kita paham tentang rahman rahim, khususnya yang ada
di surah Fatihah dan ayat pertama dari Al-Quran yang ada di mushaf. Jadi Bismillahirrahmanirrahim jangan cuma sekedar dibaca, tapi harus kita terapkan maknanya, yaitu kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah limpahkan kasih dan sayang pada kita, kita pun menebar kasih dan sayang. Penutup hadis nggak ada di sini. Hadis ini diskusi. Juga ada dalam kitab Nasoihul Ibad, karya dari Imam Nawawi Banten lagi. Pokoknya dari Banten semua kutipannya nih. Ini bukan karena Pak Adi orang Banten ya, memang kitabnya begitu nih. Ini ada hadis nih di Nasoihul Ibad tuh. Ar-Rahimuna yarhamuhumullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang-orang yang pengasih dan penyayang, yarhamuhumullah, Allah akan limpahkan kasih sayang pada mereka. Irhamu man fil ardi, tebarkanlah kasih sayang ke atas seluruh permukaan bumi. Irhamkum man fis sama, semua yang di langit akan limpahkan kasih sayang kepadamu. Jadi tergantung kita. Kalau kita ini pengasih dan penyayang kita sebarkan, maka Allah limpahkan rahmatnya pada kita. Kalau kita tebarkan rahmat di permukaan bumi yang di langit, yaitu akan limpahkan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalani makna Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo ada diskusi. Kan ada sahabat Nabi Nuaiman ya Ustaz. Ya, yang rada-rada itu ya. Nah, tapi beliau ini mendapatkan rahmat dari Allah apa dari Rasulullah Pak Ustaz? Beliau tidak ibadah, tapi di mana beliau itu sangat sayang dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah sakit, membahagiakan dengan Rasulullah. Itu apakah Nur Aiman membawa rahmat apa gimana Ustaz? Penjelasan Ustaz. Nuaiman ya. Iya. Bukan Nur Aiman. Nuaiman. Ya, ini sahabat Nabi Nuaiman ini kan terkenal dengan jenaka dan isengnya. Tapi Nabi senang dan cinta karena sering bikin Nabi senang dan ketawa. Bekal utamanya adalah cinta Nabi. Di bekal Nuaiman itu bekal utamanya adalah cinta Nabi. Nah ini memang beliau ini sahabat Nabi yang dikenal dengan nakal dan jenaka. Nah, nakal. Ya di antara kenakalannya jenakanya misalnya nih, Nabi, yuk kita makan bareng, tak traktir. Akhirnya makan bareng sama yang lain. Setelah makan, Nabi nggak punya uang, bayarin dong. Nabi ketawa, senang apa? Ada yang bisa bayar nggak? Yang dibayarin. Termasuk ada yang ngerjain, Nuaiman tuh kontak tuh, disembelih sama dia. Akhirnya yang punya protes siapa? Nuaiman. Kan dia bilang, saya disuruh itu. Ya, satu bekalnya adalah cinta Nabi. Yang kedua, Nabi itu cinta kepada Nuaiman. Nah ini yang penting nih. Berarti Nuaiman ini dapat apa? Karena Rasulullah tadi bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah ini pengasih dan penyayang kepada orang beriman sekalipun banyak maksiat. Karena yang dipikirin Nabi itu adalah umat yang beriman yang kayak kita ini, bukan yang kayak Abu Bakar. Kira-kira umatku itu kira-kira Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali apa kayak kita ini? Ya kayak kita ini. Yang dipikirin kalau mereka sudah dijamin surga. Nah, itu. Jadi bekal Nuaiman ini adalah mahabbah cinta Rasul. Rasulullah ini sangat senang kepada Nuaiman. Kemudian dapat apa? Tentunya insya Allah kelak, yaitu dapat rahmat pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nuaiman. Artinya bahwa ada orang yang seperti Nuaiman ini yang bisa jadi juga disenangin oleh Nabi. Bisa disenangin. Kadang ada orang ini dekat sama kiai ya. Dekat sama kiai tapi orangnya begitu. Nah ini. Tapi ada, mohon maaf nih, kadang ada orang kelihatan anteng, khusyuk, taat. Nah, tapi ternyata artinya banyak, yaitu apa? Banyak penyakitnya. Ini Nuaiman ini orang kan belak-belakan. Nah ini kan kadang ada banyak penyakit, ya sombong lah, ya ujub lah, yang ngaku paling rahman lah. Nah itu Nuaiman. Tapi ada ayat begini nanti akhir Al-Baqarah.
fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Allah berikan ampunan kepada hamba yang Allah kehendaki dan siksa Allah kepada orang yang dikehendaki. Ini jangan disalahpahami. Bukan berarti nanti siapa saja Allah bisa nyiksa. Bukan. Ini yang dimaksudnya hamba Allah yang berlaku maksiat. Karena ayatnya ini adalah kul in kuntum wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apapun yang kalian tampakkan maupun yang tidak kalian tampakkan, Allah pasti hisab. Itu ayatnya. Allah ampuni atau Allah siksa. Ya kalau disiksa ya adil, kalau diampunin ya itu rahmat. Itu maksudnya. Sekelas Nuaiman ini yang dekat dengan Nabi, ya kalau bahasa kita lah. Bahasa kita ini, mohon maaf nih. Ada kiai besar, ada penderetnya nakal, stop pas putih di depan. Kira-kira Pak Kiai gitu kan, dipanggil, kira-kira, sini, masuk nggak tuh? Masuk. Nih, ada pemuda, tapi bakti kepada kiai misalnya, bakti kepada apa namanya, tokoh kiai itu senang. Nah, karena perilakunya bikin orang kadang kesel di luar, mau masuk nggak boleh. Dia manggil, kiai, dengar, masuk nggak kira-kira? Masuk. Nah ini yang diharapkan. Bahasa gampangnya ordal. Orang dalam. Oh iya. Itu ordal. Seandainya nih ada orang kayak Nuaiman tapi dekat dengan tokoh dan pejabat di depan stop security, masuk nggak? Masuk. Itu pentingnya. Maka penting dekat dengan orang-orang soleh. Ada ordal. Ya, karena orang-orang soleh, apalagi sekelas Nabi, itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah. Sambung. Artinya begini, jangan lihat dohirnya. Bisa jadi orang yang menurut kita kayak Nuaiman itu ternyata duluan ke surga dibanding kita. Bukan ada hadis lain nih, hadisnya panjang nih, biar ada pembanding. Nanti di hadis nih. Ada orang ahli ibadah, satu ahli Quran, baca Quran, dua ini ahli ibadah sholat, yang ketiga ahli infak. Dicatat oleh Rokib baik kan? Kan baik semua kelihatan. Di Tanggul Wafin itu dibilang, masuk surga, apa catatannya? Ahli Quran, baca Quran. Sini dulu. Yang B ini, apa amalnya? Ahli ibadah. Oh ya, sini dulu, kata Allah. Yang ini, ahli infak, sini dulu. Kenapa? Kok sini dulu, gak langsung? Ini yang baca Quran dulu bukan karena saya, dia riak. Padahal job ini bagus ya. Yang ini enggak, dia riak. Yang ini infak riak bukan karena saya. Kamu pergi kepada siapa kamu dulu beribadah karena mereka. Kesana. Dohirnya begitu, mereka nyata. Tapi ternyata dipisah. Tapi Nuaiman nanti ada Nabi itu kan. Kira-kira sampai kira-kira besok Tajalil gitu kira-kira gitu. Oh sini masuk gitu kan. Nah itu pentingnya. Makanya orang yang taat pada Allah dan Rasulullah, taat itu kan sesuai kemampuan kita. Iya kan, ini kadang kan ayatnya ittaqullah haqqa tuqatih. Tapi ada ayat lain yang enggak dibaca. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kalau kita niru kiai enggak bisa. Jelas ya? Kalau saya niru infaknya Pak Haji nggak bisa. Mastatok tuh itu pentingnya kita tahu itu. Ittaqullaha ini ayatnya. May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Orang yang taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Nuaiman mampunya begitu. Kelak mereka akan bersama dengan para nabi, orang siddiq, orang-orang soleh. Kita sih nggak soleh, cuma bareng orang soleh. Kira-kira gitulah. Jelas ya? Kita nggak bisa jadi orang soleh, tapi ngumpul dengan orang soleh. Siapa tahu nanti dikumpulkan dipanggil. Kira-kira gitu ya? Nah, jadi ada ordalnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat ar-Rahim ini tadi kan surat beritanya diartikan
menempel ke orang-orang yang beriman. Nah, kalau misalnya seorang pelacur yang hanya memberi makan anjing, minum anjing itu bisa diberikan masuk surga, porsi imannya selama hidupnya ditimbang dari mana? Porsi imannya. Porsi imannya. Sedangkan dia selama hidupnya ya seperti itu. Nah, ini kan ada perempuan yang dulu disampaikan oleh Nabi bahwa dia ngasih minum anjing yang kehausan karena belas kasih. Jadi kuncinya belas kasih. Makanya tadi hadis Nabi, irhamu man fil ardi. Belas kasihlah kalian kepada semua yang di bumi. Irhamkum man fis sama, maka yang di langit akan berikan rahmat pada kalian. Karena betul-betul belas kasih, meskipun ke asuh, Allah turunkan rahmatnya. Jelas maksudnya? Ya, Allah sudah berkehendak ngasih rahmat. Nah, makanya penting nih, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Tadi ngasihnya tulus. Jelas? Kalau kita ada asuh ngasih minum beri timpuk. Jangan-jangan. Jadi maksudnya belas kasihnya itu tulus betul. Tulus. Jadi kunci tadi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ar-rahimuna yarhamuhumullah. Rahmatnya itu yang penting dapat. Jadi dikasih rahmat karena dia punya rahmat. Allah turunkan rahmat karena dia pengasih penyayang. Itu kuncinya. Ampun? Ada lagi? Bertanya bagaimana caranya kita bisa jadi sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu bisa memicu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita sama manusia. Kira-kira ada nggak cara untuk kita bisa lebih berkasih sayang? Kadang-kadang kita masih ada rasa timbal balik pamrih gitu. Jadi intinya itu kasih sayang ya. Bagaimana nih supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala terus limpahkan rahmat kepada kita? Begitu pertanyaannya. Ya, yaitu dengan cara kita belas kasih ke orang tapi tidak berharap. Itu yang ditanya ini. Tidak berharap. Orang kalau belas kasih itu tidak akan pernah berharap yaitu balasan. Tapi kalau dia itu masih mengharap balasan, itu tidak belas kasih namanya, pamrih. Itu bang, pamrih. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Ibrahim kedatangan orang yang lebih sepuh minta disuguhi makanan karena Ibrahim senang mengundang kamu untuk makan, dikasih makan lalu bilang, boleh nggak saya di sini? Boleh, tapi syaratnya ikut agama saya. Orang itu nggak mau. Kita tuh adalah Ibrahim, kamu baru ngasih makan sekali, sudah ngasih syarat. Saya yang ngasih makan minum rezeki ke dia sejak dalam kandungan ibunya sampai saya nggak ngasih syarat untuk nyembah saya. Jelas ya? Ditegur, akhirnya dipanggil, Pak balik. Kenapa? Saya ditegur oleh Allah. Nah itu, baru dia. Karena belas kasih itu, dia akhirnya ikut agama Nabi Ibrahim. Jadi belas kasih Rahman Rahim itu tidak pamrih. Seandainya belas kasih Rahman Rahim itu pamrih, kita harus dicek nih. Antara nikmat harus diukur dengan taat. Kira-kira kita nih dapat nggak banyak rezeki? Kira-kira nih, nggak dapat. Ya. Nah, makanya Rahman Rahim itu adalah belas kasih, bukan pamrih. Nah itu harus diterapkan pada kita. Cuma kita kan kadang masih milih-milih kan. Yang mau ngasih saja milih-milih. Nah itu gimana sulit? Betul tidak mudah, tapi ini perlu pembiasaan. Makanya kata ulama itu di antara kunci Anda supaya bahagia adalah yaitu jangan pernah berharap balasan dari orang dan ucapan terima kasih dari dia. Sering dikasih nggak tahu terima kasih, gondok nggak? Nah itu
Jadi tidak pamrih, itu baru betul-betul Rahman Rahim. Tapi kalau kita pamrih, ya tidak disebut kita ini bisa menerapkan Rahman Rahim. Karena Allah sampai saat ini tidak pernah itu minta balasan. Ini seandainya Rahman Rahim Allah diberikan kepada kita berdasarkan dari ketaatan kita, berdasarkan juga belas kasih kita ke orang, kira-kira dapat apa kita? Kayaknya nggak dapat apa-apa. Jadi perlu latihan gitu. Memang tidak mudah. Nggak ada orang langsung. Ya kalau Nabi beda. Kalau kita perlu latihan. Sabun, nih, saya biasanya ngasih contoh zakat itu begini. Ya kayak pernah saya sampaikan, kalau duit 1 juta keluar 25.000 itu mudah. Kalau nggak biasa tambah berat. 1 miliar 25 juta, 40 miliar 1 miliar. 25 aja nggak keluar, apalagi 1 miliar. Karena yang dilihat yang dikeluar dari 25 sampai 1 M, bukan 1 juta ke 40 miliarnya. Semua perlu latihan. Ini jangan-jangan kita juga ke anak nggak betul-betul belas kasih. Kalau ke istri belas kasih ya. Kalau masih dia nggak bikinin kopi, dia masih nggak senyum, belanja kurang, berarti nggak belas kasih. Hah? Oh, balas kasih. Nah, itu penting tuh. Terima kasih, Pak. Hah? Terima kasih. Iya, terima kasih gitu kan. Ini penting terkait tentang belas kasih. Jadi tidak ada pamrih. Cumanya kalau kita berharap pada Allah boleh? Boleh. Nih, kita sedekah berharap oleh Allah diberi balas lebih, boleh karena kepada Allah. Yang tidak boleh berharap balasan daripada sesama. Ujung-ujungnya orang yang sering kita kasih sudah nggak pernah ngomong terima kasih, udah itu ngelunjak. Kira-kira gimana kita? Masih ngasih? Oh sudah enggak, karena bukan murni belas kasih. Karena apa? Pamrih. Sabun? Cuma ini kunci nih. Sampai pakai nggak apa-apa nih. Al-insanu abdul ihsan, manusia itu kecenderungan akan tunduk karena kebaikan orang. Jelas ya? Al-insanu abdul ihsani, manusia itu sering tunduk kepada kebaikan orang. Jadi orang kalau belas kasih, orang itu manut. Bisa dipahami? Coba sampai tiap bulan kasih ke saya uang, insya Allah saya tunduk. Silahkan dicek siapapun. Kecenderungan manusia, dia akan tunduk kepada orang yang sering belas kasih. Jelas? Ya, al-insan abdul ihsan, manusia itu jadi budak kebaikan. Itu dulu gitu. Jelas? Ya termasuk yang ngomong ini juga bisa dulu. Tapi harus dibuktikan. Sabun, ada lagi? Maaf, khawatir saya salah. Islam rahmatan lil alamin atau Rasulullah rahmatan lil alamin? Atau sama aja? Sama aja ya. Terus Nah, surga itu kan rahimahullah ya. Ya, ini karena rahmat Allah maksudnya kita. Nah, terus kan ada banyak cara menuju surga, atau setiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Salah satunya mungkin kata Rasulullah ya. Nah, yang efektif itu untuk mendapatkan syafaat itu seperti apa? Apakah kita setiap hari harus milad atau maulid, atau kita cukup menjalankan sunnah-sunnahnya, atau ya udah yang penting sholawat aja berapa ratus kali tadi yang efektif yang menurut saya. Oke, baik. Islam rahmatan lil alamin atau Rasulullah rahmatan lil alamin. Rasulullah dan Islam tidak bisa dipisahkan. Nabi jadi Rasul karena Islam sudah disyariatkan. Islam resmi, Rasul resmi, Al-Quran turun. Al-Quran turun. Jadi Rasulullah bawa agama Islam. Islam dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah resmi jadi Rasul, Islam lahir, Al-Quran turun. Itu nggak bisa gitu. Tidak terpisah. Bisa dipahami? Jadi Islamnya memang rahmatan lil alamin. Ya Rasul rahmatan lil alamin. Karena Rasul bawa Islam, Islam dibawa Rasul. Rasul resmi dari Rasul, Islam datang lahir, Al-Quran turun. Itu nggak bisa dipisah ya.
Yaitu Rasul rahmatan Rasul. Jangan sampai Islamnya itu nggak rahmatan. Oh itu kan Rasul, Islamnya enggak. Harus juga yaitu rahmatan, itu maksudnya. Makanya ada di Al-Quran itu. Nah sekarang yang paling efektif dapat syafaat apa? Yaitu adalah ikut Rasulullah. Berarti kalau ikut Rasulullah taat kepada Allah. Baca sholawat aja nggak sholat pelit. Kira-kira nih, baca sholawat aja nggak sholat pelit, masuk surga nggak? Masuk tapi nanti. Ya yang penting dia kan Islam dulu. Masuk tapi nanti. Kan begitu. Nah, yang bagus tentunya yang efektif itu taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, banyak-banyaklah bersholawat. Karena sholawat itu menjadi kuota untuk dapat sinyal kelak kita ketahuan sebagai umatnya. Oke. Dalam kitab Mukashafatul Qulub karya Imam Ghazali dijelaskan terkait tentang sholawat. Pernah dengar kitabnya ya? Ya barusan itu lah. Bukan kata saya ini. Jadi ada orang yang ahli ibadah, ahli zikir. Ini sebutlah ulama, tapi punya guru lagi yang lebih di atasnya. Hampir tiap malam tidur itu mimpi ketemu Nabi. Kan kata Nabi, kalau mimpi ketemu saya itu beneran, karena tidak bisa diserupai setan. Dia napa? Assalamualaikum Rasulullah. Nabi lewat aja nggak pernah noleh. Hampir tiap mimpi begitu. Akhirnya curhat ke gurunya. Guru, saya ini hampir tiap malam tidur mimpi ketemu Nabi. Saya nyapa Nabi, tapi Nabi nggak noleh, nggak jawab. Kamu nggak baca sholawat. Gitu? Akhirnya setelah itu baca sholawat, mimpi lagi ketemu Nabi. Nabi yang nyapa duluan. Akhirnya nanya, Rasulullah, saya sebelum ini sebetulnya sering nyapa jenengan. Ini jenengan nggak jawab-jawab. Sekarang sampai nyapa duluan. Kenapa? Karena ada sinyal dari kamu. Kalau kamu umat saya, rajin bersolawat pada saya. Kemarin nggak ada sinyal. Jelas ya? Jadi orang yang istiqomah baca sholawat pada Rasulullah, dia memancarkan sinyal bahwa dia adalah umat Nabi. Sebab nanti kalau di akhirat kiamat kita dikumpulin sama Bani Israel. Nah, coba dikumpulin sama siapa? Dikumpulin sama Bani Israel. Manusia kan di padang mahsyar. Kumpulnya bareng. Ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Ini biar ketahuan umat Muhammad gimana nih? Nah, sholawat. Kalau nggak ada sinyal, dikira umat Nabi Musa. Ini Bani Israel. Jelas ya? Jadi itu adalah penambah sinyal. Sabun? Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan apa? Mungkin dari kawan kafir atau apa ya? Kan ada bahasa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin tadi ya. Jadi dari orang yang di Islam ya. Atau kenapa orang Islam saling berantem? Atau misalkan saling perang? Atau orang Islam sendiri? Kalau dengan pemahaman rahmatan lil alamin, ya bukan hanya orang kafir yang menikmati atas rahmat itu ya, tapi orang Islam pun harusnya udah paham apa. Oke, betul nggak? Pertanyaan bagus ini. Untuk bisa memetakan Islamnya itu rahmatan lil alamin, benar. Tapi banyak umat Islam yang tidak menerapkan rahmatan lil alamin. Jadi bedakan perilaku keberagamaan dengan agama. Bisa dibedakan? Ini agama Islam dengan praktik keberagamaan Islam. Itu beda. Bahasa saya, Quran dan tafsir itu beda. Quran, tafsir pemahaman ulama. Jelas ya? Oke. Kemudian berikutnya terkait Islam ya Islam, keberagaman Islam itu, keberagamaannya. Karena itu adalah cara mereka memahami, yaitu adalah Islam. Gampangnya begini Mbak nih. Teks Quran itu nggak bicara, betul ya? Kalau yang baca orangnya ini artinya tenang, penuh kasih, ayat Quran itu belas kasih semua. Tapi kalau yang baca ini bawaan hidupnya kayak mau perang melulu, ayat itu jadi ayat perang semua. Bener nggak? Tak kasih contoh. Sampean bawaan ke saya itu beringas, saya WA iya,
Beda itu. Sampai baca WA saya nih, saya WA. Padahal saya cuma bilang ngetik iya, kalau ibu iya. Karena sampean nggak suka beringas ke saya bawaannya perang melulu, ianya saya itu bentak. Jelas ya? Nah, jadi kondisi kita, pra kita menentukan cara baca. Jadi kalau kita pengasih penyayang, adem-adem hidup enak, itu damai. Quran itu damai semua. Tapi kalau yang baca bawaannya hidup kayak perang melulu, itu ayat jadi perang semua. Bisa dipahami ya? Sehingga kata ulama banyak al-Islamu mahjubun bil muslimina. Islam itu seringkali tertutup oleh umat Islam sendiri. Islam sejati nggak kelihatan. Sebagai penutup jawabannya, saya bilang begini. Kenapa Rasulullah itu kadang dinista? Betul ya? Kata dinista. Mereka yang menista itu seringkali tidak kenal Rasul secara hakiki. Yang dilihat itu adalah umat Islamnya, terutama yang dinyatakan ulama sebagai pewarisnya. Oh, ini pewarisnya Muhammad ya begitu. Jelas ya? Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi kepribadian sejati Rasulullah itu sering tertutup oleh perilaku kita yang mengatasnamakan Nabi. Islam itu sejatinya banyak tertutup karena perilaku sebagian umat Islamnya. Bisa dibedakan? Nah, itu. Jadi Islam rahmatan lil alamin tertutup oleh perilaku keberagamaan sebagian umat Islam. Ya tadi itu caranya. Bawa perang dulu sih. Ayat damai dibawa perang. Clear ya? Nah, sama tadi orang cewek kalau berantem sama cowok itu, WA itu bacanya beda. Cuma teks kan. Tapi kalau sedang kasmaran romantis itu. Betul ya? Nah, itu cara bacanya. Clear? Wallahu a'lam bishawab. Sabun ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat pada kita semua dan keluarga, dunia dan akhirat, dan juga jadi penebar rahmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وأصحاب الحقوق الواجبة علينا ومشايخنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والبركة علينا وعلى أهلنا والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا استودعناك ما علمتنا وارزقنا بحاجاتنا إليه يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول الله. Amin. Demikian mudah-mudahan jadi pengingat buat saya pribadi, juga buat Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.